Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda bahwa rahasia besar untuk membuka pintu rezeki dan membuang sial ternyata tersimpan di dalam dapur kita sendiri, bahkan sering kita buang begitu saja setiap hari. Ya, kita bicara tentang air cucian beras. Sebelum kita mengupas tuntas ilmu rahasia ini, mari dukung syiar ini dengan klik tombol like, tinggalkan komentar yang baik, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan ilmu bermanfaat lainnya. Jangan beranjak dulu, karena di akhir nanti saya akan bagikan cara mengunci pagar rumah agar terhindar dari gangguan metafisika yang sangat kuat. Banyak yang tidak menyadari bahwa air cucian beras memiliki frekuensi energi alami yang selaras dengan keberlimpahan alam. Dalam kacamata spiritual, air ini bukan sekadar limbah, melainkan media penetral energi negatif yang sangat efektif. Jika selama ini wajah Anda terasa kusam, aura terasa redup atau rezeki seolah-olah mampet meski sudah bekerja keras, bisa jadi ada energi negatif yang menyumbat. Cara mengatasinya sangat mendalam namun sederhana, yaitu dengan mengambil air cucian beras yang pertama, lalu campurkan dengan sejumput bubuk kayu manis. Kayu manis memiliki elemen api dan daya pikat, sementara air beras memiliki elemen air yang menyejukkan. Gunakan untuk membasuh wajah di pagi hari, diamkan 15 menit lalu bilas. Ini akan membersihkan residu energi gelap yang membuat orang lain segan atau menjauh dari Anda. Bagi Anda yang sedang berjuang dalam dunia perniagaan, air cucian beras ini bisa menjadi wasilah doa yang luar biasa. Air memiliki memori dan mampu menyerap getaran doa secara berlipat ganda. Siapkan air cucian beras pertama dalam wadah, lalu bacakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha, wa afiyatil abdan wa shifaiha, wa nuril absor wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai penyembuh hati dan obatnya, kesehatan badan dan kesembuhannya, cahaya pandangan mata dan sinarnya, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Setelah dibacakan doa dengan penuh kepasrahan kepada Allah, percikan air tersebut di depan toko atau tempat usaha Anda sebelum mulai berjualan. Ini bukan sihir, melainkan bentuk ikhtiar batiniah untuk menarik energi positif pelanggan agar merasa nyaman datang ke tempat Anda. Selanjutnya, bagi sahabat beriman yang merindukan kehadiran buah hati, ilmu lama dari para orang tua terdahulu menyarankan untuk mengonsumsi air cucian beras pertama. Namun di zaman modern ini, kita harus sangat teliti. Pastikan Anda menggunakan beras organik yang bebas pestisida. Gunakan air matang saat mencuci beras tersebut, lalu minum airnya sebagai bentuk ikhtiar fisik. Karena secara medis pun air beras mengandung vitamin B kompleks yang mendukung kesuburan. Sambil meminumnya, jangan lupa memohon kepada Sang Pencipta, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 4. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni, washta'ala ar-ra'su syaiban, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyan. Artinya, dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Jika Anda merasa sering mengalami nasib buruk atau energi di rumah terasa panas dan sering terjadi perselisihan, cobalah untuk melakukan mandi pembersihan pada waktu subuh. Campurkan 1 cangkir air rendaman beras ke dalam bak mandi Anda. Mandi di waktu fajar saat energi semesta sedang tinggi-tingginya akan meluruhkan energi negatif yang menempel di tubuh. Biarkan air tersebut kering di badan tanpa dibilas lagi dengan air biasa. Cara ini sangat efektif untuk menstabilkan kondisi emosional dan mental yang sering terganggu. Terakhir, untuk memagari rumah dari gangguan orang-orang yang berniat jahat secara halus atau gangguan metafisika lainnya, Anda bisa membuat pagar gaib alami. Campurkan air cucian beras dengan garam krosok atau garam kasar, serta daun bidara yang sudah dihaluskan. Garam dikenal sebagai penetral frekuensi rendah, sementara bidara adalah tanaman yang ditakuti oleh energi negatif. Siramkan ramuan ini di sekeliling batas tanah rumah Anda, sambil terus berzikir memohon perlindungan Allah. Ingatlah, semua sarana ini tidak akan bekerja secara instan tanpa ketulusan hati dan rutinitas. Bagi kaum hawa yang sedang berhalangan atau haid, sebaiknya tunda melakukan ritual-ritual ini hingga masa suci tiba, agar energi yang dihasilkan tetap murni. Semoga ilmu yang saya bagikan ini membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Tetaplah bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ikhtiar. Jangan lewatkan video berikutnya yang akan membahas tentang rahasia amalan di sepertiga malam untuk menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Silahkan klik video yang muncul di layar Anda sekarang untuk terus belajar ilmu-ilmu spiritual yang bermanfaat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.